bahas, kita akan masuk ke kajian tentang masalah fikih, khususnya masalah toharo dan sholat. Kenapa masalah toharo dan sholat? Karena sholat ini merupakan ibadah yang paling utama setelah beriman. Sholat 5 waktu itu ibadah yang paling utama, paling mulia. Paling utama maksudnya paling mulia setelah beriman kepada Allah. Jadi beriman dulu. Ya, ibadah yang paling utama itu iman dulu. Karena iman ini syarat diterimanya amal soleh. Artinya seseorang supaya dapat pahala dia kalau dia buat amal baik, syarat yang paling utama dia seorang muslim. Kemudian ibadah yang paling utama setelah beriman apa? Sholat. Jadi yang paling pertama ditanya tentang amal ibadah yang dilakukan itu sholat, itu. Bagaimana sholatnya kita? Oleh karena itu para ulama selalu mendahulukan pembahasan tentang sholat daripada yang lain. Selalu didahulukan daripada yang lain. Oleh karena itu orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan sholat artinya tidak sholat sama sekali sampai keluar waktunya. Itu maksudnya. Meninggalkan sholat artinya tidak sholat sama sekali sampai keluar waktu sholat, dia jatuh kepada dosa besar. Jatuh kepada dosa besar, tapi tetap hukumnya muslim, bukan kafir. Karena biasa ada sebagian orang waliyadzubillah dia bilang kalau orang kasih 3 sholat katanya kafir. Tidak seperti itu. Ya, orang yang meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat, hukumnya apa? Muslim, tetap muslim. Misalnya ada orang mungkin karena malas, dia boleh hukumnya dosa besar, tapi itu tidak main-main. Dosa besar tidak main-main. Cuman walaupun seperti itu, tidak boleh dikatakan dia keluar dari agama Islam gara-gara dia meninggalkan sholat. Paham ya? Jadi itu yang pertama. Jadi sholat ini merupakan ibadah yang paling utama setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang paling utama setelah beriman kepada Allah. Lebih mulia daripada puasa, lebih mulia daripada haji. Kadang orang berlomba-lomba untuk haji, untuk uang untuk haji tapi tidak sholat. Terjadi ya, supaya untuk uang haji tapi tidak sholat gara-gara itu. Padahal sholat lebih utama daripada haji. Sholat lebih utama daripada jihad. Jihad lebih utama sholat daripada jihad. Jadi oleh karena itu para ulama selalu mendahulukan pembahasan tentang sholat sebelum yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang fikih, sholat itu yang didahulukan daripada yang lain. Dan toharo itu merupakan syaratnya sholat. Apa itu syarat? Nanti kita akan bahas lebih terperinci. Syarat itu ialah sesuatu yang bukan bagian dari ibadah. Syarat ialah sesuatu yang bukan bagian dari ibadah, tapi tidak sah suatu ibadah kecuali dengannya. Itu namanya syarat. Misalnya bersuci, dia bukan bagian dari sholat, tapi sholat tidak sah kecuali dengan bersuci. Maka karena sholat tidak sah kecuali dengan bersuci, maka didahulukanlah pembahasan tentang bersuci dulu, baru sholat. Karena orang kalau bersucinya tidak benar, dia menangis sembahyang sholat. Kalau bersucinya tidak benar, mungkin kencingnya kena celananya. Pada ini biasa laki-laki terjadi. Kalau kencing belum selesai, dia juga akhirnya kalau kencing kena sarung, kena celana. Baru itu dipakai sholat, tidak sah sembahyang. Namanya kan? Atau misalnya dan lain-lain pembahasan misalnya ini yang akan kita bahas insyaallah. Ini akan kita bahas insyaallah. Jadi ini kitab namanya Sulamut Taufiq. Sulamut Taufiq, kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad.
Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kitab yang membahas tentang persoalan fikih. Ya, kitab yang membahas tentang persoalan fikih dalam mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Syafi'i? Nah, mayoritas umat Islam di Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Boleh pakai mazhab yang lain. Ada 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Hambali, dengan Syafi'i. Apa maksudnya bermadhab? Ada orang bertanya, kenapa harus madhab? Kenapa kita tidak bikin ambil Al-Quran, hadis, kita pahami sendiri? Kenapa kita Imam Syafi'i? Begitu. Biasa ada pertanyaan begitu kan? Ini sebenarnya di luar pembahasan fikih, cuma saya jelaskan sedikit. Biasa ada pertanyaan di masyarakat seperti itu. Dia bilang, untuk apa kita ikut-ikut madhab? Kenapa tidak ambil langsung dari Nabi? Pertanyaan seperti itu. Jadi begini, dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu pembahasan luas. Bahasa Arab itu luas. Dalam bahasa Arab kadang satu kata punya 100 makna, atau satu makna punya 100 kata dalam makna. Jadi luas itu bahasa Arab. Nah, para mujtahid ini, para Imam Syafi'i seperti Imam Syafi'i, mereka telah memenuhi syarat, ada syarat-syaratnya. Sehingga memenuhi syarat sehingga bisa mengambil satu hukum dari Al-Quran dan hadis. Mereka memenuhi, ini secara simpel saya jelaskan ya. Jadi mereka ini memenuhi syarat untuk bisa mengambil suatu hukum daripada Al-Quran dan hadis Nabi tersebut. Kita belum layak untuk melakukan hal tersebut. Kita belum layak. Karena kita belum layak untuk melakukan hal tersebut, maka kita mengikuti pendapat mereka yang sudah layak untuk mengambil dalil daripada Al-Quran dan hadis. Itu maknanya kita bermadhab. Itu maknanya. Kenapa kita harus ikut Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i lebih paham terhadap Al-Quran dan hadis Nabi daripada kita. Oleh karena itu kita ikut pendapat beliau. Kalau kita baca sendiri ini Al-Quran, bisa salah paham. Salah paham akhirnya apa? Sesat. Kalau kita baca sendiri hadis Nabi, salah paham. Itu Al-Quran terjemahan tidak bisa dijadikan patokan. Al-Quran terjemahan tidak bisa dijadikan patokan untuk mengambil suatu hukum. Atau kita beli hadis-hadis, buku-buku hadis terjemahan, tidak bisa dijadikan patokan untuk suatu hukum. Di luar pembahasan, insya Allah itu dalam masalah ini kita akan khususkan pembahasan khusus. Jadi itu maknanya kita ikut mazhab Syafi'i, karena ulama juga mengatakan mazhab Syafi'i aura'ul madahib. Apa maksudnya aura'ul madahib? Jadi mazhabnya Imam Syafi'i ini merupakan mazhab yang paling berhati-hati dalam urusan tohar, dalam urusan agama lah. Jadi karena dia paling hati-hati. Imam Syafi'i ketika mengambil suatu hukum paling hati-hati daripada mazhab yang lain, sehingga itu salah satu alasan kenapa kita mengikuti Imam Syafi'i. Nah, sebelum kita bahas tentang toharoh, bahwa di sini Syekh Mu'allif pengarang kitab membahas tentang sholat wajib dan waktu-waktu sholat. Sholat wajib dan waktu-waktu sholat. Kata beliau, faminal wajibi khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah. Faminal wajibi khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah. Di antara kewajiban-kewajiban agama yaitu 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Jadi sholat yang wajib itu hanya 5 waktu. Yang wajib sholat itu hanya berapa? 5 waktu. Tidak ada yang wajib kecuali 5 waktu. Ya, tidak wajib sholat selain 5 waktu. Dari sini kita pahami bahwa misalnya sholat duha misalnya tidak wajib. Sholat tarawih tidak wajib. Hatta sholat tahajud tidak wajib. Maksudnya tidak wajib apa?
kalau ditinggalkan orang tidak berdosa. Itu mana? Tapi kalau misalnya dia bisa lakukan, kenapa dia tidak lakukan? Itu mana? Tapi kalau seandainya ada orang yang tidak sholat tahajud, tidak sholat duha, tidak sholat sunnah, dia tidak berdosa. Jadi jangan menghukumi seakan-akan dia ini berdosa gara-gara dia tidak sholat sunnah. Jadi yang wajib itu hanya 5 waktu. Dalam sehari dengan dalil yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang lelaki datang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ir ra'si, laki-laki itu dia datang dalam keadaan acak-acakan, rambutnya tidak teratur, pakaiannya tidak teratur. Kemudian dia datang sama Nabi. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni 'anis shalah." Ya Rasulullah, ajarkan sama saya tentang sholat yang wajib. Maka Rasulullah mengajarkan kepada beliau, kepada orang tersebut, sholat 5 waktu. Kemudian dia bilang, alimni 'anis siyam. Ajarkan sama saya tentang puasa. Kemudian dia tanya lagi, sehingga Rasulullah mengajarkan kepada dia hal-hal yang wajib. Ketika ini laki-laki mau pergi, katanya, "Walladzi ba'atsaka bin nubuwah la atatawwa'u syai'an wala anqusu mimma faradallahu 'alayya syai'an." Katanya, ketika dia mau berangkat, dia kasih 3 Rasulullah, dia bilang, "Demi Allah," katanya, "demi Allah saya tidak akan menambah ibadah daripada hal-hal yang wajib." Artinya saya mau mengerjakan yang wajib saja. Wala anqusu, dan saya tidak akan mengurangi ibadah yang daripada ibadah yang hukumnya wajib. Begitu dia bilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah laki tersebut. Kemudian apa kata Nabi? Kata Rasulullah, "Aflaha rajulu in sadaq." Kata Nabi, "Aflaha rajulu in sadaq." Kata Nabi, laki-laki ini seandainya benar dengan perkataannya, insya Allah dia termasuk orang yang beruntung. Artinya, kalau memang betul-betul dia hanya melaksanakan yang wajib, walaupun dia tidak tinggalkan sunnah, walaupun dia dilaksanakan sunnah, yang penting wajib dia sempurna, insya Allah dia termasuk orang yang selamat. Artinya apa? Dari sini diambil dalil bahwa kalau ada orang yang meninggalkan ibadah yang hukumnya sunnah, artinya dia tidak dihitung jatuh kepada maksiat. Dari sini juga diambil dalil bahwa kalau ada misalnya datang sama kita orang-orang yang mengatakan seperti mengarang-arang hadis misalnya bilang, barang siapa yang tidak sholat sunatku maka dia bukan termasuk golonganku, atau barang siapa yang tidak sholat sunatku datang di hari kiamat tidak ada sepotong daging di wajahnya. Dapat diketahui bahwa semua itu merupakan hadis palsu. Kenapa? Karena tidak ada ganjaran atau akibat atau dosa bagi orang yang meninggalkan ibadah yang hukumnya sunnah. Jadi itu yang pertama. Tapi bukan berarti kalau begitu sudah yang wajib. Kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah yang hukumnya sunnah. Tapi yang wajib diutamakan dulu. Sempurnakan dulu yang wajib. Jangan kita kebalik. Sunnahnya lengkap, yang wajib kita tinggal. Jangan terbalik. Kemarin saya sudah katakan perkataan ulama, man faddala al-wajiba anin nafli bahwa ma'dzur. Siapa yang mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah, bahwa ma'dzur, dia ada uzur, ada alasan. Tapi sebaliknya, man faddala an-nafla anil fardi bahwa maghrur. Siapa yang
mengutamakan ibadah sunnah lengkap. Ibadah sunnah bagi dia lengkap, dia kerjakan semua. Tapi yang wajib dia ditinggal. Bahwa mabrur, ini orang yang tertipu, orang yang dipermainkan sama syaitan. Nah, jadi kita dalam agama ada yang diprioritaskan. Apa itu? Yang wajib itu. Nah, setelah wajib sempurna, baru kita belajar, baru kita laksanakan yang hukumnya sunnah. Dari sini diketahui ketika ibadah itu hukumnya wajib, maka mempelajari tentang ibadah yang wajib itu dan juga hukumnya wajib. Faham? Jadi kalau ada orang sekarang kita ini belajar yang wajib, toharoh, sholat, ini kan wajib. Toharoh wajib, sholat wajib, maka mempelajarinya jadi wajib. Dalam kaidah usul fikih dikatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang tidak bisa terlengkapi yang wajib kecuali dengannya, maka hukumnya wajib juga. Sekarang bagaimana orang bisa melaksanakan ibadah yang wajib kecuali dengan harus dia belajar ilmu agama dulu. Maka belajar tentang hal tersebut hukumnya wajib. Dan seperti yang kita sudah bahas kemarin, bahwa duduk di majelis seperti ini membahas satu bab saja daripada ilmu agama yang wajib seperti ini, kata Nabi apa? Kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, la antadwan fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa raka'ah. Wahai Abu Dzar, kata Nabi, engkau datang di satu majelis ilmu agama yang wajib ini dan mempelajari satu bab saja. Satu bab saja, kata Nabi. Daripada ilmu agama yang wajib, khairun laka min an tusalliya alfa raka'ah. Itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat 1000 rakaat yang hukumnya sunnah. Bayangkan, 1000 rakaat yang hukumnya sunnah. Kita duduk, kita dengar bab satu bab, kita dengar, kita sama lillahi ta'ala, kita niatkan, insya Allah itu pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat yang hukumnya sunnah. Nah, jadi faminal wajibi khamsu sholawati fil yaumi wal lailah. Di antara yang diwajibkan dalam Islam yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Kita sudah jelaskan bahwa dari sini dipahami orang yang meninggalkan witir misalnya tidak berdosa. Orang yang meninggalkan rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, juga tidak dihitung jatuh kepada maksiat. Maka ketika sholat wajib, sholat 5 waktu itu wajib, maka hukum mempelajari masuk waktunya itu jadi wajib juga. Ketika sholat 5 waktu ini wajib, maka hukum mempelajari masuknya waktu itu wajib juga. Jadi kita harus tahu waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Karena kita berpatokan sama jam. Kalau lambat baterainya, lambat juga atau salah setel. Padahal patokan itu bukan itu. Patokan itu menurut ulama, ya, yang telah dipelajari dari guru-guru kita, berdasarkan yang akan kita jelaskan ini. Pertama kata beliau, az-zuhru wa yadkhulu waqtuha idza zalatis syamsu. Idza zalatis syamsu ila masiri dhilli kulli syai'in mislahu ghayra dhillil istiwa. Jadi zuhur itu pertama masuk waktu itu bagaimana? Kalau kita lihat matahari muncul dari arah timur, ya kan? Matahari muncul dari arah timur. Ketika dia naik akan muncul bayangan dari arah barat. Faham? Semakin naik dia, semakin memendek ini bayangan. Semakin memendek ini bayangan. Semakin naik dia, semakin memendek. Ketika dia berada di tengah langit, bayangan sudah mencapai titik terpendek dari bayangan tersebut. Ketika dia sudah mencapai titik terpendek dari bayangan tersebut,
di situ masuk waktu sholat zuhur. Di situ masuk waktu sholat zuhur. Nah, jadi waktu zuhur itu masuk ketika matahari berada di tengah langit. Kalau kita lihat langsung setengah mati. Setengah mati. Bagaimana kita mengukur matahari tengah langit? Bagaimana kita tahu matahari tengah langit? Berdasarkan bayangan. Berdasarkan bayangan. Jadi bayangan kalau sudah dia paling pendeknya dia, berarti dia setelah itu akan memanjang. Yang tadi dia memendek, kemudian dia memanjang. Ketika dia sudah sampai di titik terpendeknya itu, di situ masuk waktu sholat zuhur. Masuk waktu sholat zuhur. Dan waktu zuhur ini akan berlangsung sampai kapan? Sampai panjangnya bayangan sama dengan panjangnya benda. Panjangnya bayangan sampai dengan panjangnya benda ditambah dhillul istiwa. Jadi kalau misalnya kita tadi benda misalnya titik terpendeknya misalnya 2 cm. Yang paling pendeknya bayangan itu berapa? 2 cm. Nah, sekarang panjang itu benda misalnya 20 cm. 20 cm. Titik terpendeknya tadi berapa? 2. Kalau panjang bayangan benda sudah mencapai 22 cm, habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Nah, semua ini namanya waktu zuhur. Jadi misalnya contoh kita perkirakan dengan jamnya. Kalau seandainya misalnya jam 12, taruhlah jam 12 kan, nah, masuk. Kan walaupun jam bukan jadi patokan, tapi seandainya pakai jam, terjadi itu titik bayangan terpendek itu jam 12. Nah, nanti sama bayangan dengan benda itu nanti jam 3. Jadi jam 12 sampai jam 3 itu waktu zuhur. Artinya orang kalau sholat di situ dia tidak dihitung jatuh ke maksiat. Selama waktu masih mencukupi sholat, misalnya masih mencukupi 4 rakaat, misalnya takbir kan, masih cukup 4 rakaat, berarti dia sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Kecuali misalnya cuma 2 rakaat, misalnya, habis itu langsung masuk asar, nah dia sudah dihitung jatuh ke maksiat. Paham? Tapi kalau masih cukup 4 rakaat dia full, baru masuk waktu asar, berarti dia sholat pada waktu. Tentu masalah pahala beda. Orang yang sholat seperti itu waktunya, artinya sudah waktu akhir-akhir, dengan orang yang sholat di awal waktu. Tapi bukan berarti sholat sebelum waktu. Paham? Bukan terlalu cepat juga. Ya, sehingga sebelum masuk waktu sudah sholat dia. Orang yang sholat sebelum waktu tidak sah sembahyangnya dan dia jatuh kepada maksiat. Yakin? Ya, kadang orang cepat-cepat sudah sholat, belum masuk waktu dia sudah sholat duluan. Berapa kali kejadian di Palu seperti itu? Karena mau kuburkan orang jenazah, sudah datang jenazah di masjid. Sudah datang jenazah di masjid, belum masuk waktu sholat, tapi musuh dan ini orang sorame, batu apa semua, itu sudah bilang sama itu azan. Disuruh azan sudah orang, belum masuk waktu zuhur. Akhirnya orang sholat sebelum masuk waktu zuhur. Jadi hati-hati. Orang yang sholat sebelum masuk waktu zuhur, pertama sholatnya tidak sah, yang kedua dia jatuh kepada maksiat. Jadi perlu kita tahu waktu sholat. Nah, waktu asar tadi dari keluarnya waktu zuhur tadi yang sudah kita jelaskan sampai terbenamnya matahari atau bulatannya matahari secara keseluruhan. Jadi kalau masih kelihatan itu bulatan matahari, kalau di Palu mungkin agak sulit. Ya, nanti saya jelaskan kalau di Palu. Tapi kalau biasanya di Pantai Barat,
Kalau di pantai barat itu kelihatan matahari tenggelam. Ya, pantai barat kelihatan, alhamdulillah. Ya, nah betul orang kalau buka puasa apa semua di pantai barat itu karena kita lihat betul matahari tenggelam. Ya, kalau di Palu ini tebak-tebak gitu sudah. Karena Palu ini kan kayak lembah dia. Jadi terbitnya dan tenggelamnya tidak kelihatan. Yang kita tahu cuma dengan tanda-tanda. Tanda-tandanya bagaimana? Kalau sudah tidak terlihat bayangan matahari di arah timur, kalau sudah gelap di arah timur, nah, dan sudah kelihatan mega merah, kalau mega merah itu yang kuning-kuning, kalau sudah gelap di arah timur dan sudah kelihatan mega merah di arah barat, itu masuk waktu maghrib. Karena kita tidak bisa lihat secara langsung matahari tenggelam. Tapi kalau di daerah-daerah pinggir pantai, daerah pantai barat itu kelihatan matahari. Jadi masuknya waktu maghrib, keluarnya waktu asar dengan tenggelamnya bulatan matahari secara keseluruhan. Nanti sudah tidak ada itu bulatan matahari, baru masuk waktu maghrib. Ini penting juga. Kalau Ramadan, biasa orang cepat-cepat mana yang duluan azan. Ya. Atau sengaja azan dulu. DP dosa sudah. Jadi sih juga begitu. Bukan persoalan dosa. Biasa orang begitu, kata-katanya apa? Sudah dosanya tukang adil. Tidak, dia punya ibadah tidak sah. Dia berdosa dia. Tapi dia punya puasa batal. Ya, tetap batal. Walaupun karena seharusnya kita tahu waktu maghrib masuk. Karena kalau orang buka puasa ini sebelum masuk waktu, sebelum masuk waktu maghrib sudah buka puasa, tidak sah puasa, batal dan wajib dia qada itu puasa setelah Ramadan. Jadi apa namanya? Iya. Jadi hati-hati lah. Maksudnya betul sunnah hukumnya menyegerakan puasa, betul. Nah, betul itu. Memang Rasulullah bilang apa? Sunnah. Rasulullah bilang disunahkan untuk menyegerakan berbuka, tapi bukan berarti sebelum waktu maghrib. Nanti kita pastikan itu maksudnya hadis. Setelah dipastikan waktu maghrib masuk, jangan ditunda-tunda berbuka. Harus disunahkan untuk disegerakan. Itu maksudnya. Nah, jadi waktu maghrib masuk seperti itu, ya, dengan tenggelamnya bulatan matahari secara keseluruhan. Nah, waktu Isya kapan masuk? Waktu Isya masuk dengan hilangnya mega merah tadi itu. Mega merah yang tadi itu dan sudah gelap semuanya, masuk waktu sholat Isya. Jadi dengan hilangnya, namanya dalam istilah fikih asyafaqul ahmar. Ada namanya asyafaqul ahmar atau mega merah. Nah, ini syafaqul ahmar ini, jadi waktu maghrib itu cuma sedikit. Kalau sudah hilang itu mega merah, sudah habis waktu maghrib. Masuk waktu sholat Isya. Nah, waktu Isya panjang. Dari masuknya waktu maghrib, dari keluarnya waktu maghrib sampai muncul yang namanya al-fajrus shadiq. Apa itu fajrus shadiq? Jadi fajrus shadiq itu garis putih yang berbentuk horizontal mendatar di ufuk timur. Jadi kalau masuk waktu sholat subuh itu muncul itu garis putih. Jadi dia muncul, dia pertama tipis garis putih, kemudian setelah itu dari garis putih itu kemudian melebar. Itu yang kita lihat kalau terang pagi-pagi. Itu dari garis putih pertama. Garis putih. Nah, dengan munculnya garis putih yang berbentuk horizontal ini masuk waktu sholat subuh. Itu namanya al-fajrus shadiq. Al-fajrus shadiq. Nah, jarang kita perhatikan. Kita yang penting ya sudah ada yang orang masalah bahasa waktu subuh. Tapi biasa kalau di Palu mungkin agak sulit kelihatannya karena sudah banyak cahaya. Coba nanti sekali-sekali mungkin ada yang hobi apa namanya? Nanti kita agenda di Matan Mali atau di mana. Coba diperhatikan bangun sebelum subuh. Coba diperhatikan di arah timur.
itu fajr shadiq. Itu kita pastikan, orang kalau dia pastikan betul waktu sholat masuk, senang dia punya hati ibadah, nyaman. Lalu dia pastikan sholat masuk. Karena wajib hukumnya memastikan sholat masuk. Jangan kita takbir tanpa kita pastikan Allahu Akbar, belum dia tahu masuk waktu sholat atau tidak. Walaupun setelah itu dia bilang, oh ternyata masuk. Walaupun setelah itu dia harus pastikan dulu waktu sholat masuk, baru dia takbir. Itu wajib hukumnya. Jangan sembarang takbir. Dia pastikan dulu waktu. Entah misalnya mungkin dengan melihat jam. Misalnya kebiasaan misalnya kalau jam 1 biasanya sudah masuk waktu sholat. Biasanya seperti itu. Cukup. Atau misalnya dia lihat keluar sedikit, dia lihat bayangan apa benda, oh iya sudah masuk. Yakin sudah ada, sudah masuk. Dia lihat tadi tunggu, oh ternyata bertambah bayangan. Kalau bertambah berarti sudah masuk waktu sholat. Waktu sholat zuhur. Gitu. Jadi apa namanya, ini waktu sholat. Jadi fajr shadiq masuknya waktu sholat subuh dengan munculnya tadi apa namanya, al-fajru as-shadiq, bayangan putih yang berbentuk horizontal di arah timur, ufuk timur. Nah, selesai waktu sholat subuh apa? Selesai waktu sholat subuh itu dengan terbitnya matahari walaupun sedikit. Jadi kalau sudah muncul bulatannya matahari, walaupun belum semua, baru sedikit saja muncul, habis waktu sholat subuh. Beda sama asar tadi. Asar tadi nanti tenggelam matahari secara keseluruhan, baru masuk waktu maghrib. Tapi kalau subuh tidak. Subuh dengan sedikit saja dia terbit, habis waktu sholat subuh. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja jatuh kepada dosa besar. Tapi tidak cukup dia bilang istighfar, astagfirullah, cara bertobat. Wajib hukumnya dia qada sholat. Wajib diqada sholat. Misalnya saya contoh ini, saya misalnya tidak sholat zuhur tadi. Mungkin karena malas, ya seorang begitu sibuk kerja, soalnya waktu sebenarnya, tapi dia tidak sholat. Akhirnya habis waktu zuhur, tidak sholat dia jatuh kepada dosa besar. Waliyadzubillah. Cuma bukan berarti habis itu astagfirullah. Tidak cukup, harus dia qada itu sholat yang dia kasih tinggal, walaupun di luar waktu sholat. Wajib dia qada. Itu cara bertobat dari orang yang meninggalkan sholat. Nah, jadi dalam hadis disebutkan inna min hiyali ibadillahi alladhina yura'una syamsa wal qamara wal adillata li dzikrillah. Kata Rasulullah, termasuk hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang istimewa yang mereka memperhatikan matahari, bulan dan bayangan untuk sholat. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Jadi kita itu melihat tadi kita pelajari dan kita praktekkan itu berpahala ibadah. Ya, tadi kita praktek misalnya kita tahu waktu sholat seperti ini, kemudian kita lihat, kita pastikan itu adalah ibadah bagi kita. Besar pahala daripada ibadah yang punya sunnah. Dan daripada ibadah yang punya sunnah. Karena ini wajib hukumnya. Sholat pada waktunya hukumnya apa? Wajib. Karena orang yang sholat di luar waktu, di situ jatuh kepada maksiat. Baik di luar waktu, artinya setelah waktu, atau sebelum waktu. Sebelum waktu atau setelah waktu. Keduanya dihitung jatuh kepada maksiat. Tapi yang lebih parah di antara keduanya, siapa? Yaitu orang yang sholat sebelum waktu.
Kenapa? Karena sholatnya ini pertama dia jatuh kepada maksiat, jatuh kepada dosa. Yang kedua sholatnya tidak sah. Tapi kalau orang setelah waktu, iya dia jatuh kepada maksiat, dosa besar. Minimal apa? Sholat itu jadi qadha buat dia. Jadi qadha buat dia. Fatajibu hadhil furud. Jadi wajib hukumnya melaksanakan sholat-sholat 5 waktu tersebut sesuai waktunya. Artinya menjatuhkan sholat tersebut di waktunya bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim. Jadi muslim. Syarat pertama wajib sholat itu apa? Muslim. Orang kafir apa hukumnya? Orang kafir tidak wajib sholat dalam arti di dunia, karena syarat diterimanya amal soleh adalah muslim. Jadi tidak wajib dalam arti karena tidak terpenuhi bagi dia syarat sholat. Tapi di akhirat nanti seandainya dia mati dalam keadaan kafir, kalau dia mati dalam keadaan bisa masuk Islam, dosanya diampuni semua dengan masuknya dia ke dalam agama Islam. Tapi seandainya ada orang ini begitu terus sampai dia mati, nah dalam keadaan seperti itu di akhirat nanti dia diadab karena dia kafir, diadab juga karena dia tidak sholat. Diadab karena dia kafir, diadab juga karena dia tidak sholat. Jadi kalau ada misalnya orang kafir itu non-muslim, dia bilang, saya mau sholat, kamu ikut sholat. Jadi jangan dibilang sama dia, ayo ikut. Gitu. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal soleh Islam. Kasih tahu sama dia, masuk Islam dulu, baru mau sholat. Jangan dikasih tahu sama dia, ikut saja. Boleh hukum. Jadi kasih masuk Islam dulu dia, baru sholat. Kasih tahu sama dia syarat dalam Islam, syarat diterimanya amal soleh itu Islam. Jadi ada sahabat Nabi, dia dari Yaman. Waktu itu ada bantuan perang, bantuan pasukan dari Yaman ke kota Madinah. Jadi ada bantuan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Nah ada ini orang, dia berangkatlah ke kota Madinah bersama keluarganya. Keluarganya sudah masuk Islam, kecuali dia belum masuk Islam. Tapi untungnya sebelum dia pergi perang lagi, dia datang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, Muslim am uqatil? Katanya apa? Ya Rasulullah, saya masuk Islam dulu, kemudian saya berperang, atau saya berperang dulu baru saya masuk Islam? Dia tanya nih sama Nabi. Dia bilang, apakah saya di perang dulu, nanti setelah dari perang baru saya masuk Islam, atau sebaliknya, sekarang saya masuk Islam ya Rasulullah, baru saya perang? Kata Nabi, aslim tsumma qatil. Kata Nabi, masuk Islam baru habis itu kau tiba perang. Akhirnya apa? Masuk Islam dia, kemudian dia tiba perang. Ketika di perang dia meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian dikabarkan sama Rasulullah keadaannya dia ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amila qalilan wa ujira katsira. Dia ini baru beramal yang sedikit, baru ini hari masuk Islam. Hari ini perang, langsung meninggal sebagai seorang syahid. Kata Nabi, dia baru beramal sedikit, tapi pahalanya luar biasa. Belum ada buat dosa, langsung mati dalam keadaan syahid. Seandainya pada waktu itu dia belum masuk Islam, masuk di perang, ya. Seandainya waktu itu dia belum masuk Islam, kemudian langsung pergi perang, apa yang terjadi? Mati dalam keadaan bukan Islam. Kalau orang yang mati dalam keadaan bukan Islam, tidak ada apa-apanya fungsinya bagi dia di akhirat.
apa yang dia lakukan daripada amal baik. Dia berfungsi. Karena seperti yang saya bilang tadi, syarat diterimanya amal saleh itu apa? Islam, Muslim. Jadi wajib bagi setiap Muslim. Kita paham artinya Muslim, artinya kafir. Dikatakan tidak wajib dengan makna yang saya sudah jelaskan. Balik yaitu dalam arti anak kecil yang belum balik. Yang belum balik ya. Balik itu terjadi kalau laki-laki dengan beberapa hal. Entah yang pertama dengan keluar mani, basah. nah, mimpi atau selain mimpi, mimpi atau selain mimpi, yang penting keluar mani, atau kalau belum keluar mani, jika dia mencapai umur 15 tahun, bulan Qamariyah. Ingat, bulan Qamariyah bukan Syamsiyah. Jadi yang jadi patokan dalam Islam itu bulan Syamsiyah, bulan Qamariyah. Jadi kalau orang balik nanti dihitung 15 tahun itu bukan Januari, Februari, tapi bulan Arab, bulan Hijriah. Jadi oleh karena itu kalau kita punya anak di sini, kalau anak lahir jangan cuma yang bulan Syamsiyahnya dilihat, berapa Januari, berapa Maret, tapi dilihat juga dia punya bulan Arab, berapa Zulqa'dah, berapa Zulhijjah, tahun berapa, supaya ditahu kapan ini anak berumur 7 tahun, kapan ini anak berumur, kalau misalnya persoalan anak perempuan, kapan ini anak berumur 9 tahun, karena ada persoalan haid di situ. Faham? Ada nanti perempuan itu dikatakan haid nanti kalau sudah berumur 9 tahun. Kalau sebelum itu, kalau keluar darah, itu bukan haid namanya, istihadah. Jadi kalau misalnya masih 7 tahun itu anak perempuan, tapi sudah keluar darah, nah, itu bukan haid, itu darah penyakit. Nanti sudah 9 tahun dia, baru dikatakan darah itu darah haid. 9 tahun di sini apa maksudnya? 9 tahun bulan Qamariyah. Sudah Isya. Sudah sih. Hah? Iya. Tidak parah. Jadi apa namanya? Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan minggu depan ya. Malam Rabu depan insya Allah. Malam Rabu. Jadi saya buka pertanyaan 10-15 menit sampai ada yang mau ditanyakan kan? Ayo. Ya. Saya bertanya masalah tentang kode ini. Kan Ya. subuh dengan asar ini tidak ada apa bagiannya kan? Ya. Maksudnya dilarang sebagian Iya. sholat di situ. Iya. Maksudnya bisa kita seandainya Qadha di situ. Ya,